Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming atau ibadah online di minggu ketiga tanggal 21 bulan Juni 2020. Semoga Bapak Ibu Saudara semua dalam perlindungan Tuhan, dan kita mengucap syukur kalau pada awal bulan Juni ini PSBB khususnya di DKI Jakarta telah dilonggarkan sehingga gereja sudah mulai beribadah. Namun demikian kita masih mempersiapkan untuk ibadah secara offline, sehingga dalam bulan Juni ini kita masih tetap beribadah secara online. Dan saya berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan kita semua dipenuhi dengan sukacita Tuhan, sehingga pada saat ini, pada hari Sabat ini, biarlah kita dapat tetap beribadah dengan khusyuk untuk rindu berjumpa dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita biarlah senantiasa kita dalam situasi yang tetap nyaman dan aman karena Tuhan beserta dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, dan biarlah pagi hari ini kita sekalian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita. Oleh karenanya mari bersama-sama kita ambil saat teduh sejenak, persiapkan hati kita, dan mari kita mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Dan terlebih di pandemi COVID-19 ini, kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satu jemaat pun yang terpapar oleh virus corona. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur, dan mari kita ambil saat teduh sejenak. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, jemaat Gereja Baptis Cilangga. Selama beberapa minggu atau beberapa bulan ini kami beribadah di rumah. Dan kami mengucap syukur sekalipun kami dalam kondisi kesulitan, tetapi pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Dan kami meyakini Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kami, karena semuanya dalam kendali Tuhan. Oleh karena Bapak, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa meyakini bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, dan Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Engkau juga menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing untuk beribadah. Biarlah sekiranya Bapak, Engkau yang akan melawati setiap kami Tuhan. Sekalipun masa PSBB saat ini sudah dilonggarkan, namun demikian kami harus bijaksana di dalam menyikapi, di dalam kami menjalani kehidupan Tuhan. Oleh karena Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan waktu ibadah kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan. Dan bila pada saat kami memuji nama Tuhan melalui puji-pujian yang kami siapkan, biar Tuhan memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh rindu dan haus untuk berjumpa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Maha besar oh Tuhan, aku memuji-Mu Tuhan dengan segenap hatiku Tuhan. Haleluya. Aku
Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang mengawali dalam ibadah kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan terus memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah batu karang kami yang telah melindungi kami sampai dengan saat ini Tuhan. Dan kami terus berharap hanya kepada-Mu Bapa. Engkaulah batu karang perlindunganku. Haleluya, haleluya Yesus. Kita masih dalam posisi berdiri, saudara yang dikasih Tuhan. Dan biarlah kita diberikan semangat untuk terus memuji Tuhan. Terlebih pujian berikut ini adalah pujian yang memberikan pengharapan bagi kita. Sebab dialah batu karang perlindungan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, mari kita akan mempersiapkan hati kita, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, ketika dua pujian sudah mengawali dalam ibadah kami. Biarlah sekiranya Engkau memberkati kami Tuhan, bahkan roh Allah yang tinggal dalam hati kami, biarlah memiliki semangat untuk terus menolong kami Bapa, supaya kami sanggup untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kalau sebentar ini kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa, biarlah Engkau memberkati, terutama buat Pak Andreas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan menjadi firman yang hidup bagi kami semua. Demikian juga kami serahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau juga menyertai mereka semua Tuhan, bahkan Engkau akan terus memberkati mereka, bahkan Engkau melindungi setiap kami Bapa, supaya kami tetap dalam kondisi sehat, kami dalam kondisi yang baik, sekalipun badai kehidupan mengancam kami, tetapi kami tetap aman, karena Engkau adalah batu karang perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadar
kami juga penuh dengan keterbatasan. Oleh karena Bapa, pagi hari ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, segenap hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Dan kami sadar kami telah ditebus dari dosa kami dan kami telah dimeteraikan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena Bapa, ketika kami mempersiapkan hati dengan pujian ini, bilang Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang akan membukakan selubung-selubung yang masih menutupi hati kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami adalah milik-Mu saat ini Tuhan. Kami mau serahkan hati jiwa kami kepadamu. Haleluya Yesus. Aku milik
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian streaming pada hari ini. Dan saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara tetap kuat, sehat di dalam Tuhan, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang yang sekarang ini merasa pesimis terhadap keadaan yang sedang terjadi. Bahkan COVID-19 ini melanda di seluruh dunia dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dengan adanya COVID-19 ini, seluruh nilai-nilai di dunia ini berjungkir balik. Nilai-nilai tata kelola pemerintahan, tata kelola ekonomi, dan semuanya. Dan saat ini dunia ditarik pada suatu situasi pemikiran yang negatif. Dan itu saudara-saudara tidak hanya terjadi hanya sekarang saja, tapi juga sudah terjadi pada masa-masa yang lalu. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas di dalam satu firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau membuka pikiran dan hati kami sehingga kami boleh menjadi mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu membawa perubahan hati kami, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi landasan bagi kami untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Terima kasih, bukalah hati kami Roh Kudus, bukalah pikiran kami sehingga aku mengerti dan tahu kehendak Bapa. Semua kami alaskan putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pada abad ke-18, tepatnya 1834, ada seorang pendeta di Inggris yang bernama Robert Malthus. Robert Malthus ini, saudara, di samping dia sebagai seorang pendeta, dia juga sebagai seorang ilmuwan. Tepatnya dia adalah ahli demografi. Pada tahun 1834 dia mengeluarkan sebuah teori yang mengatakan bahwa pertambahan penduduk itu menuruti deret ukur, sedangkan persediaan pangan itu sesuai dengan deret hitung. Sehingga dia memperkirakan nanti pada suatu ketika tertentu maka pasokan pangan pasti tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Bahkan dia berani meramalkan pada abad 19 nanti akan terjadi kelaparan yang begitu hebat di dunia itu. Dan ternyata, saudara, ramalan si Robert Malthus, Pak Pendeta ini, meleset. Pada abad 19 ternyata kehidupan masih berjalan biasa-biasa saja dan orang masih kecukupan dalam pangan. Dan mungkin si Pak Pendeta Robert Malthus ini tidak mengerti dan belum mengerti, saudara, bahwa persediaan pangan dunia itu bisa disediakan dengan cara substitusi. Jadi pada saat itu mungkin perkara ekspor impor bahan pangan juga belum tahu, dan juga mungkin pada saat itu belum ada suatu sistem pertanian, intensifikasi pertanian, sehingga tidak kebayang dalam benak Robert Malthus itu akan terjadi suatu kecukupan. Saudara-saudara, bagaimana halnya dengan saat ini? Seluruh negara di dunia ini sekarang mengalami yang disebut sebagai COVID-19, menghadapi suatu peristiwa besar, dan apalagi negara-negara yang kemudian memberlakukan lockdown sehingga kegiatan-kegiatan dihentikan. Demikian juga kegiatan-kegiatan dalam hal untuk mencukupi pangan. Maka akan diperkirakan, saudara-saudara, bahwa setiap negara itu mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga mungkin arus ekspor atau impor pangan itu juga berhenti dan itu tidak akan terjadi.
Apakah itu juga menjadi suatu kekhawatiran dan ketakutan kita pada saat ini? Ini menjadi suatu pembicaraan dunia, saudara, menjadi suatu pembicaraan setiap negara bagaimana mengatur suatu strategi untuk menyediakan pangan dalam kebutuhan negara masing-masing. Dan apa yang diramalkan oleh Malthus itu apakah juga akan terjadi seperti saat ini, saudara? Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat firman Tuhan dalam kitab Lukas 12, ayat 22 sampai 33 tentang kekhawatiran, saudara. Ya, firman Tuhan tentang kekhawatiran. Saudara-saudara, faktanya dunia ini selalu ditarik oleh pemikiran-pemikiran tentang kekhawatiran. Dan dunia ini lebih cenderung berpikir negatif daripada berpikir positif. Sehingga kekhawatiran itu mendominasi pemikiran orang-orang di dunia ini. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus ini merupakan suatu tanggapan bahwa ada seseorang yang menyediakan pangan begitu besar, begitu banyak, dan dia merasa tentram, tapi kemudian pada satu ketika Tuhan ambil nyawanya dan akhirnya orang ini meninggal. Kemudian makanan itu untuk siapa? Atas reaksi itu maka Yesus mengatakan, percuma engkau khawatir tentang makanan. Saudara, sebenarnya hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau makan untuk hidup, ya artinya orang selama hidup ya orientasinya makan, fokusnya makan. Filosofi makan untuk hidup dengan hidup untuk makan itu sangat berbeda, saudara-saudara. Kalau hidup untuk makan itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Karena manusia fokusnya ya hidup untuk makan apa aja. Tapi sebenarnya Tuhan ingin supaya kita ini makan untuk hidup. Sehingga makanan itu tidak terlalu dikhawatirkan, tetapi justru Yesus ingin menekankan yang terpenting itu adalah hidup. Pakaian itu tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting itu adalah tubuh. Sehingga tubuh yang hidup itulah yang dipentingkan oleh Tuhan dalam satu kehidupan. Bukan makanannya, bukan pakaiannya, tetapi hidup dan tubuh, yaitu tubuh yang hidup, itu yang terpenting bagi Tuhan. Saudara-saudara, tapi faktanya dunia itu begitu mengkhawatirkan tentang makanan dan tentang pakaian. Bahkan dunia tidak mengkhawatirkan tentang tubuh, tidak mengkhawatirkan tentang hidup. Yang dikhawatirkan adalah tentang makanan dan pakaian. Oleh karena itu Yesus memerlukan untuk mengatakan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun yang terpenting adalah hidup dan tubuh dan hidup. Tubuh yang hidup itulah yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus dalam satu kehidupan orang percaya. Tapi dunia selalu menarik orang-orang percaya, kita semua berpikir tentang kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran itu sebenarnya apa sih? Kekhawatiran itu sebenarnya adalah visi
Tapi visi dalam bentuk yang negatif itu adalah kekhawatiran, saudara. Kalau visi dalam arti yang positif adalah sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang ingin diraih, diusahakan terus-menerus, dipikirkan terus-menerus, diusahakan terus-menerus, dan akhirnya tercapai. Itu visi. Visi yang positif. Jadi visi yang positif adalah cita-cita yang dipikirkan terus, diperjuangkan terus, kemudian nyampe. Itu adalah visi. Sedangkan kekhawatiran adalah visi dalam bentuk yang negatif. Selalu dipikirkan, nggak usah diusahakan, datang sendiri. Dalam bentuk hal-hal yang negatif. Itulah yang disebut kekhawatiran. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus memerlukan untuk mengatakan, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu kalau engkau pikirkan terus-menerus, terjadi sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dalam bentuk-bentuk kehidupan yang negatif. Saudara-saudara, itulah kekhawatiran. Sehingga saudara-saudara, sebenarnya kalau dalam bentuk yang sekarang Tuhan ingin mengatakan, udahlah, kamu tidak usah khawatir tentang hidupmu, percayalah kepadaku, karena aku akan memelihara hidupmu. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan seperti seorang yang memelihara ikan arwana di dalam satu akuarium. Ikan arwana itu nggak usah berpikir tentang bagaimana nanti airnya, oksigennya bagaimana, makanannya bagaimana. Yang penting ikan arwana itu cukup mondar-mandir di dalam akuarium dan bergaya di dalam akuarium dengan menunjukkan keindahan warnanya. Sudah cukup, dan semuanya akan dicukupi oleh yang memelihara. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan ingin supaya tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam satu kehidupan orang percaya. Dan Tuhan akan menjamin bagi setiap orang yang percaya, yang mempercayakan hidup kepadanya. Oleh karena itu sebenarnya saudara-saudara, tidak ada alasan bagi orang yang percaya untuk khawatir. Tidak ada sedikit pun alasan bagi orang percaya untuk menghadapi hidup ini, untuk menghadapi kejadian dunia yang sekarang terjadi, yang kita hadapi ini. Tidak ada satupun sedikit alasan untuk menjadi khawatir. Nah, saya akan membahas ini. Ada 3 hal alasan mengapa orang percaya itu tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, yang pertama adalah Allah selalu menjaga kelangsungan hidup umatnya. Saudara-saudara, kehadiran kita di bumi ini bukan karena kehendak kita. Kehadiran kita di bumi ini adalah karena kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan hidup kepada kita, sehingga hidup ini adalah suatu kepercayaan oleh Tuhan dan suatu penugasan oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi hidup ini sebenarnya adalah undangan Tuhan supaya kita berada di dunia akan diberi tugas oleh Dia. Sehingga kita ini adalah orangnya Tuhan. Kita adalah duta besarnya Tuhan di dunia ini untuk berkarya sesuai apa yang ditugaskan oleh Dia. Sebagaimana duta besar suatu negara yang ditugaskan di suatu negara lain, maka duta besar itu pasti akan diperlengkapi oleh berbagai macam hal sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Duta besar itu akan dicukupi segalanya. Duta besar itu akan difasilitasi semuanya sehingga tugas-tugas sebagai duta besar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir karena kita ini adalah duta besarnya Tuhan di dalam dunia ini yang harus melaksanakan tugas dari Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan pasti akan memberikan fasilitas kepada kita
supaya kita bisa untuk melaksanakan tugas-tugas itu di dunia ini. Sehingga saudara-saudara, tidak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk khawatir, karena kita ini adalah petugasnya Tuhan. Petugasnya Tuhan. Dan Tuhan sedang menugaskan kita di dunia ini, bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tapi Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Sehingga Dia akan menjaga kelangsungan hidup kita ini demi tercapainya tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Itu saudara yang pertama. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kenapa engkau bingung? Wong burung aja nggak nanem, burung gagak nggak pernah nanem, tetapi makan. Faktanya demikian, saudara-saudara. Faktanya demikian. Banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara oleh Tuhan, walaupun dia tidak berkarya, tapi Tuhan menyediakan. Demikian juga saudara, saya, kita semua adalah orang-orang yang percaya, orang yang melebihi hewan, orang yang harkat martabatnya itu lebih tinggi, dan Allah begitu memelihara hidup kita supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita di dunia ini. Yang kedua, saudara, Allah selalu memelihara kelangsungan hidup saya. Saudara, Tuhan membandingkan kehidupan manusia itu dengan rumput, saudara. Dalam firman Tuhan di situ dikatakan bahwa rumput yang hanya hidup beberapa saat Tuhan dandani begitu indah, dan kemudian setelah itu tidak ada. Saudara-saudara, kalau kita pergi di suatu tempat, atau mungkin kita pergi di gardening, atau pergi di taman bunga atau apa, saudara, kita mengagumi betapa indahnya warna bunga, bunga mawar, bunga anggrek, atau bunga apa aja. Bunga itu warnanya begitu mencolok luar biasa, keindahannya luar biasa. Dan bunga itu pada umumnya hanya berusia sekitar 1-4 hari. Mulai dari kuncup, mekar, kemudian layu, kurang lebih 1-4 hari. Itu oleh Tuhan didandani luar biasa. Saudara, kita pernah tahu yang namanya bunga Rafflesia arnoldi yang berada di Kebun Raya Bogor. Bunganya besar, warnanya luar biasa, dan oleh Tuhan didandani hanya dalam waktu tampil 1 minggu, saudara. Detailnya seperti apa? Detail tentang warnanya, kontrasnya, luar biasa, saudara-saudara. Hanya dalam waktu singkat itu Tuhan dandani dan pelihara dengan baik. Bandingkan dengan hidup manusia. Manusia rata-rata hidup, dalam firman Tuhan dikatakan 70 tahun. Saudara, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Manusia memiliki umur berdaya guna yang panjang. Dan kita meyakini bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita sepanjang hidup itu, saudara. Demi apa? Demi supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita, memelihara detail-detail akan kebutuhan-kebutuhan kita, memelihara dari hari ke hari, supaya kita bisa tampil prima, supaya kita performa kita itu bisa bagus. Tuhan akan pelihara itu, sehingga tidak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk menjadi khawatir dan tidak mempercayai Tuhan, karena Tuhan sangat berkepentingan terhadap
kinerja kita. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Sehingga Tuhan berkepentingan untuk memelihara kelangsungan hidup kita. Saudara, yang ketiga, mengapa saya tidak perlu khawatir tentang hidup saya? Karena Allah menganggap saya sebagai harta miliknya yang berharga. Saudara, saudara merasa diri saudara berharga? Sangat berharga. Saudara, Anda diciptakan oleh Tuhan bukan produk pabrikan. Anda oleh Tuhan diciptakan sebagai orang yang spesial. Anda diciptakan oleh Tuhan mempunyai privilege, hak istimewa. Anda diciptakan oleh Tuhan sebagai produk yang hebat. Anda diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu produk yang khusus. Dan Anda adalah milik Tuhan yang paling berharga, saudara. Tidak ada satupun, saudara, yang menyamai saudara di dunia ini. Anda oleh Tuhan diberi personality yang khusus. Anda oleh Tuhan diberi hati yang khusus. Anda oleh Tuhan diberi pengalaman-pengalaman yang khusus. Anda oleh Tuhan diberi bentuk-bentuk yang khusus. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Dan lebih dari itu, saudara-saudaraku, Anda adalah orang yang ditebus dengan harga yang mahal. Saudara, seberapa mahal diri saya? Saudara, diri Anda semahal nyawa Yesus Kristus. Karena untuk menebus darah, Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk saya. Sehingga saudara-saudara, Anda di hadapan Allah Bapa itu adalah orang yang berharga. Karena untuk Anda, maka Allah itu harus merelakan nyawa anaknya untuk menebus saya. Karena kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk merasa khawatir. Dan inilah yang menjadi satu keyakinan kita, saudara, sehingga kita dalam situasi dunia yang seperti ini, dalam situasi COVID-19 yang sekarang kita tiap hari mendengar, maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk khawatir. Karena tidak ada satupun peristiwa yang membuat hati kita ciut, membuat iman kita menjadi lemah. Karena Tuhan selalu mendukung, menolong di dalam satu kehidupan kita. Anda adalah orang-orang yang berharga. Pada saat kita mau berserah, bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak ada tempatnya bagi kita. Tuhan ingin memakai hidup saudara untuk menjadi berkat yang luar biasa. Anda akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang memberkati orang lain. Sehingga suasana hati dan batiniah kita tidak ada tempat bagi kekhawatiran untuk hidup kita. Tidak ada satu keadaan apapun yang mampu untuk mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita selalu
bersandar dan hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan itu bisa menggunakan hidup kita menjadi berkat yang luar biasa. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. Pada suatu ketika ada seseorang yang memiliki biola yang begitu hebat dan luar biasa. Biola itu biasa dia mainkan dalam satu konser. Tapi pada suatu ketika dia begitu kaget pada saat konser itu akan dia datangi biola yang ada di rumahnya dicuri oleh seorang, dan oleh si pencuri biola ini diopertangankan ke tukang loak. Si yang empunya ini mencari biola itu kemana aja nggak ketemu. Udah bertahun-tahun dia mencari ke sana kemari dan tidak ketemu. Tapi pada suatu ketika dia jalan-jalan di suatu lorong, dia iseng-iseng ke deretan tukang loak dan dia melihat seonggok biola yang penuh dengan debu dan senarnya kendor. Dan kemudian dia melihat betapa kagetnya karena dia melihat bahwa itu biolanya dia yang hilang beberapa waktu yang lalu. Dan hatinya kaget melihat itu, kemudian dia menebus biola itu dan hatinya luar biasa senangnya karena ternyata biola itu adalah biola miliknya dia yang hilang beberapa puluh tahun yang lalu. Dia bawa biola itu ke rumah, dia lap, dia bersihkan, dia ganti senarnya dengan senar yang baru, dan kemudian dia ambil penggeseknya dia kasih gondorukem, kemudian dia gesekkan kepada biola itu. Dia ingat bahwa suara ini adalah suara biola saya puluhan tahun yang lalu. Dan akhirnya biola itu kembali di tangan dia, dan biola itu akhirnya menjadi pegangan dia pada saat dia konser dimanapun. Dan biola yang dulunya teronggok di tukang loak ini menjadi biola yang menggetarkan setiap pendengar konser itu. Saudaraku, itulah saudara, itulah saya, itulah kita. Kita dulu kehidupannya gak karu-karuan, tetapi Tuhan menebus dengan harga yang mahal supaya kita bisa dipakai oleh Dia untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi umat manusia itu. Dan tidak ada satupun kekhawatiran di dalam diri hidup kita, karena Tuhan akan memainkan kita menjadi biola-biolanya Tuhan, dan kita akan menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan akan mengencangkan senar-senar kita. Tuhan akan mengelap kekotoran kita. Tuhan akan membuang segala kekhawatiran kita. Tuhan akan membuang pikiran-pikiran negatif kita. Tuhan akan membuang segala pikiran-pikiran yang kontraproduktif dari kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus mengatakan, janganlah engkau khawatir. Bunga bakung yang tidak pernah menenun oleh Tuhan didandani dengan bagus, bahkan melebihi dari kain Raja Salomo. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam satu kehidupan kita. Saudara-saudara, dan itu akan otomatis kita dapatkan apabila kita mau berada di dalam kerajaan Allah. Maka dalam satu ayat yang telah kita baca tadi,
Ada suatu ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka baru yang lain itu ditambahkan. Saudara-saudara, pada saat kerajaan Allah itu kita cari dengan segenap hati, dengan segala kesungguhan, maka kita akan menjadi biola di tangan seorang maestro. Kita akan menjadi biola yang akan melantunkan lagu yang bagus, yang memberkati orang-orang. Dan marilah kita bersama-sama untuk menyingkirkan segala kekhawatiran kita dalam menghadapi hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang produktif. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kelemahan di dalam hidup kita. Ya, karena kita bukan manusia-manusia yang sempurna. Tapi marilah kita lihat sisi-sisi positif dalam kehidupan kita, sehingga biarlah kekhawatiran itu akan hilang dari hidup kita. Ada seorang pemain biola yang begitu hebat dari Italia, namanya Paganini. Pada suatu saat dia konser, ternyata ada satu senar dia yang putus. Satu senar biola itu putus, sehingga saat dia mau gesek, ternyata senarnya itu tidak kesentuh karena putus. Tapi si Paganini ini maestro yang luar biasa. Dia tidak melihat senar yang putus, tapi dia masih melihat ada dua senar yang begitu luar biasa yang masih dia gunakan. Akhirnya si Paganini ini melanjutkan konsernya dengan biolanya, hanya dengan dua senar. Dia mainkan begitu hebat dan luar biasa, dan kemudian di akhir konser itu tepuk tangan yang luar biasa untuk si maestro ini. Saudara-saudara, mungkin ada hal kelemahan-kelemahan kita, tapi marilah kita buang dan kita tidak berfokus pada kelemahan kita. Marilah kita berfokus kepada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita usir kekhawatiran dan kita ciptakan optimisme kehidupan di dalam Tuhan. Dan akhirnya sungguh kita akan bisa menjadi berkat yang luar biasa karena tangan Tuhan. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini dengan suatu penutup. Setiap orang yang menemukan kerajaan Allah, ia akan mampu berdiri di tengah situasi apapun. Setiap orang yang menemukan kerajaan Allah, ia akan mampu berdiri di tengah keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai 33. Tuhan, Engkau mengatakan jangan khawatir, tapi kami kadang-kadang khawatir. Ampunilah dosa kami, dan kiranya Engkau menolong ya Tuhan melalui firman-Mu ini, supaya kami ingat kembali bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang akan memelihara kelangsungan hidup kami. Terima kasih karena Engkau memandang kepada kami. Kami adalah milik-Mu yang berharga, dan Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menjadi mengerti bahwa Engkau berada di pihak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menjadi bersemangat, kami menjadi antusias ya Tuhan, kami memiliki pengharapan ya Tuhan. Kami bisa kuat menghadapi hidup ini di dalam tangan-Mu, di dalam kekuatan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami bisa menggunakan firman Tuhan ini sebagai landasan untuk memperjuangkan hidup kami, untuk memenuhi tugas dan panggilan kami ya Tuhan.
sehingga pada suatu ketika Engkau memanggil kami akan mengatakan sudah selesai. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberkati kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Engkau menolong kepada jemaat di gereja ini supaya menjadi anak-anak-Mu yang menyingkirkan kekhawatiran dan mengemukakan berpikir yang optimistik, berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa memberkati kepada anak-anak-Mu di tempat ini supaya senantiasa dekat dan taat dan setia kepadamu. Saya berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan Engkau menolong pemerintah kami supaya pemerintah kami bisa menangani peristiwa COVID-19 ini dengan baik, dengan bijaksana. Tuhan Engkau menolong pada saat ini sudah mulai dilonggarkan. Tuhan kiranya Engkau tetap menolong, memberikan pertolongan dan memberikan edukasi kepada setiap anak-anak-Mu, setiap warga negara Indonesia, supaya mereka belajar dan mempraktekkan ya Tuhan dengan peristiwa normal baru, dengan budaya baru, budaya bersih, budaya sehat. Tuhan Engkau menolong supaya kami disiplin, supaya kami menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, Engkau melindungi kami semua dari segala sakit penyakit, dari segala peristiwa apapun. Engkau melindungi jemaat ini dari corona, dari apapun, dari virus apapun. Tuhan Engkau tolong supaya kami tetap tegak berdiri dalam Engkau, dalam perlindungan kasih-Mu. Engkau hadir dalam setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu di sini akan tetap berpengharapan kepadamu dan taat dan setia kepadamu. Saudara-saudaraku, Engkau akan diberkati oleh Tuhan melalui setiap langkahmu dan karyamu. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan, Engkau akan dilindungi oleh Tuhan dengan kasih setia Dia. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan dengan segala kekuasaannya. Engkau akan diberkati oleh Tuhan dan Engkau akan dipelihara oleh Tuhan, dan kelangsungan hidupmu akan dijagai oleh Tuhan. Yakin dan percayalah kepada Dia dan selalu beriman teguh di dalam Dia. Saudaraku, marilah kita arahkan pikiran kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang ada di surga begitu mengasihi saudara, begitu luar biasa kasihnya kepada saudara, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara untuk menebus dosa saudara melalui darahnya yang tergantung di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Dan Dia akan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia untuk menuntun hidup saudara, sehingga saudara hidup di dalam pimpinan Tuhan mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita hidup di dalam Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.